Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Shalom, puji nama Tuhan. Ketemu lagi kita dengan sermon kali ini. Sebelum kita mulai sharing firman Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur anugerah Tuhan boleh mempertemukan kami dalam siaran sermon kali ini. Sebelum kami belajar mendengar firman Tuhan, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan dan kebenaran firman Tuhan yang memberi kekuatan buat kami menjalani hidup ini yang penuh tantangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sermon kita kali ini saya ambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ujian iman. Inilah tema renungan sermon kita kali ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika emas yang didapati dari seorang penambang emas atau perusahaan penambang emas, dia harus dimurnikan, harus diuji dengan api, dibakar supaya emas itu bisa terbukti kemurniannya. Jadi yang bukan emas akan terbakar, yang emas akan tinggal sehingga kelihatan murni bahwa itu emas. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus masih ada di muka bumi sebagai manusia, kita percaya karena kita melihat langsung perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus kerjakan.
orang yang sakit sembuh, orang yang lapar Tuhan buat mujizat memberi makan, orang yang mati Tuhan bangkitkan, orang yang buta Tuhan buat melihat, orang tuli mendengar, dan itu hal-hal ajaib yang Yesus perbuat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Nah, ketika Yesus sekarang sudah tidak ada, dengan kata lain, Yesus sudah mati, bangkit, naik ke sorga. Nah, kita sebagai orang percaya kepada Dia, kepada Yesus, kita disuruh beriman. Nah, ketika kita disuruh beriman kepada Kristus, maka iman itu harus diuji. Dengan kata lain, setiap persoalan pergumulan kita bawa kepada Kristus, itu ada ujiannya. Atau dengan kata lain, iman percaya kita kepada Kristus harus terbukti kemurnian aslinya lewat ujian. Sama seperti kita sekolah, saudara. Dari jenjang TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Untuk membuktikan kita bisa naik kelas, pada kelas berikutnya tentu ada ujian. Demikian juga dengan iman kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, iman percaya kita kepada Kristus hanya satu. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya bahwa Dialah yang memegang kendali hidup kita. Percayalah bahwa Yesus itulah jalan satu-satunya keselamatan hidup kita. Itu saudara kunci iman percaya sebagai orang Kristen. Nah, iman adalah hal yang sangat penting dalam perjalanan kekristenan kita. Karena segala sesuatu yang kita lihat dengan mata harus dengan iman, saudara, supaya apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita percayai harus terbukti dengan iman kita. Jika kita tidak mempunyai iman, kita tidak berkenan di hadapan Allah. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya kepada Allah bahwa Allah itu ada, kita harus punya iman. Dan kalau kita tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai iman dan bagaimana iman itu bekerja, sebagai kita orang percaya, mungkin kita dari lahir sudah Kristen, kita rajin beribadah, bahkan kita pelayanan, tetapi iman kita tidak diuji, iman kita tidak kuat, kita kurang dengar firman Tuhan, kurang beribadah, maka Alkitab katakan sesuai 1 Timotius 1 ayat 18 sampai yang ke-20, iman itu bisa kandas. Sama seperti perahu atau kapal, saudara. Ketika dia berlayar, bertemu dengan karang yang dekat dengan permukaan air laut, bisa-bisa kapal itu kandas atau karam. Demikian juga dengan iman kita. Kalau dalam perjalanan hidup kita tidak dekat dengan Tuhan, kita mungkin akan sulit berlayar bersama dengan Tuhan di tempat yang dalam. Dan bisa-bisa iman kita kandas. 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 20 berbunyi begini. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan mereka itu kandaslah iman mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di antara orang-orang yang kandas itu sesuai firman Tuhan catat ini, ayat yang ke-20, di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau iman kita tidak kuat, kita tidak berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kebenaran firman, ketika masuk dalam ujian iman kita akan kandas. Nah, ketika iman kita kandas, sesuai dengan ayat yang baru kita baca, bisa-bisa kita diserahkan kepada iblis. Nah saudara, dua alasan mengapa Tuhan itu menguji iman kita. Yang pertama, ujian iman daripada Tuhan itu untuk mendewasakan iman kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan Tuhan menguji iman kita untuk mendewasakan iman kita, percaya kepada Kristus. Saudara, iman itu tidak mungkin diuji dengan hal-hal yang sepele, hal-hal yang kita anggap tidak penting, hal-hal yang kita anggap
kurang berfungsi, kurang menjadi prioritas. Selalu persoalan masalah yang terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya, selalu persoalannya pada level di mana masalah itu sangat mengganggu kehidupan kita, di mana masalah itu sangat mengganggu jabatan kita, di mana masalah itu sangat mengganggu status kita, sangat mengganggu keberadaan kita. Masalah itu sangat mengganggu kepemilikan kita. Saudara, di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6 itu saudara bercerita tentang bagaimana seorang raja diuji imannya. Pengujian imannya lewat apa? Lewat nyawanya, saudara. Hal yang dia sangat sayangi bukan jabatannya yang diuji sebagai seorang raja, Raja Hizkia ini, tetapi nyawanya yang Tuhan uji. Dengan kata lain, bercerita bagaimana kisah seorang Raja Hizkia yang jatuh sakit hampir mati. Nabi Yesaya datang kepada dia untuk memperingatkan bahwa sampaikanlah pesan-pesan terakhir karena engkau akan segera mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia mendengar hal ini, dia berpaling dari Nabi Yesaya menghadap tembok di tempat tidur, dan dia berdoa meminta kepada Tuhan belas kasihan. Dia berdoa memperingatkan Tuhan, mengingatkan Tuhan, dalam pelayanan saya tidak pernah berbuat celah, tidak berbuat salah. Tuhan tolong saya. Saudara, secepat apa Tuhan menjawab imannya dia ini? Secepat Yesaya membalikan badannya untuk keluar dari istana. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, begitu cepatnya Tuhan mendengar. Belum Yesaya keluar dari istana, firman Tuhan sudah datang berbicara kepada Nabi Yesaya. Sampaikan kepada dia, Raja Hizkia, bahwa umurmu diperpanjang, engkau akan sembuh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ujian mendewasakan iman terhadap raja ini, Hizkia ini, adalah ujian di mana level tertinggi dalam hidupnya dia paling sayang, dia paling suka. Artinya nyawanya, saudara. Ketika iman diuji lewat sesuatu yang sangat mengganggu kehidupan kita, disitulah level iman kita akan dites, akan diuji. Apakah kita lolos, kita naik kelas, kita naik pangkat, atau tidak, atau kita gugur, atau kita kandas. Nah, saudara dikasih Tuhan, tujuan Tuhan menguji iman kita kepada Dia, poin yang pertama adalah untuk mendewasakan iman kita. Poin yang kedua, tujuan Tuhan untuk ujian iman kita, untuk menguji iman kita adalah untuk mengembangkan ketekunan. Ujian yang kedua untuk mengembangkan ketekunan kita. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, semakin sering kita mendapat masalah, semakin sering kita mendapat cobaan dalam hidup kita, kita akan semakin baik untuk iman kita. Hidup kita itu akan semakin baik untuk iman kita. Maksudnya begini saudara, ketika persoalan pergumulan datang dalam hidup kita, Roh Kudus akan mengingatkan kita sebagai pribadi yang ketiga dari Allah, akan mengingatkan kita bahwa ini untuk meningkatkan ketekunanmu, mengembangkan ketekunanmu. Apakah engkau percaya kepada Tuhan? Semakin kau ada masalah, semakin kau tekun cari Tuhan atau tidak? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketekunan-ketekunan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita seperti apa, saudara? Kita tekun cari Tuhan sekalipun banyak persoalan, sekalipun banyak pergumulan, iman kita, saudara, akan murni. Saudara, berbicara tentang iman, kita tahu bahwa Abraham itu adalah bapa orang beriman. Kita tahu, saudara, iman dari bapa gereja yang sangat luar biasa. Rasul-rasul dipakai Tuhan sangat luar biasa. Tapi tahukah saudara, iman yang benar di hadapan Tuhan adalah iman seperti ini. Ada dua hal, saudara, iman yang besar, iman yang benar. Yang Tuhan mau adalah iman yang benar, bukan iman yang besar. Iman yang besar adalah ketika kita beriman kepada Tuhan, setiap persoalan masalah memindahkan gunung. Hanya sebuah wadah, hanya memakai wadah biji sesawi. Jadi iman kita hanya sebesar biji sesawi, bisa memindahkan gunung-gunung persoalan. Itu adalah iman yang besar. Tetapi iman yang benar itu, saudara, sekalipun gunung itu tidak pindah, kita tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun gunung masalah itu tidak pindah,
kita beriman tapi gunung itu tidak pindah, masalah itu tidak selesai. Tetapi kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Itu adalah iman yang benar. Nah saudara, itulah dua tujuan kenapa Tuhan menguji iman kita. Pertama, untuk mendewasakan iman kita. Yang kedua, untuk mengembangkan ketekunan kita. Sebagai penutup saudara, 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi saudara, persoalan pergumulan yang terjadi dalam hidup kita hanya bisa dikalahkan dengan iman percaya kepada kita. Amin buat firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran-Mu Tuhan saat ini. Kami sudah percaya kepadamu Tuhan, Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Tapi Tuhan, lebih daripada itu, kami mau sekalipun gunung-gunung persoalan tidak pindah, tetapi kami tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami, untuk kami mendewasakan, untuk kami menjadi orang yang kuat di dalam iman percaya kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.